Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kembali kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati sarapan rohani, yaitu firman Tuhan, makanan yang menguatkan dan menyegarkan hati dan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2023, yaitu bulan Desember. Bulan yang identik dengan Natal. Lagu-lagu Natal mulai terdengar ketika kita memasuki pusat-pusat perbelanjaan. Di pusat-pusat keramaian seperti itu, biasanya kita melihat ada banyak hiasan-hiasan yang dipajang yang bertemakan Natal. Berbicara tentang Natal, ada sebagian orang yang mengaku percaya Yesus, tetapi tidak mengetahui makna Natal yang sesungguhnya, karena semakin teralihkan oleh beberapa hal, seperti contohnya promosi-promosi dengan potongan harga spesial di akhir tahun yang biasanya banyak ditawarkan oleh pusat-pusat perbelanjaan. Natal juga sering identik dengan orang tua yang memakai jubah merah yang mengendarai kereta terbang yang ditarik oleh rusa-rusa dan membagikan hadiah. Atau Natal juga berarti memasang pohon terang dengan hiasan dan lampu kelap-kelip. Apa yang ditawarkan dunia benar-benar mengalihkan inti dari Natal yang sesungguhnya. Natal adalah peristiwa yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi dunia karena Sang Mesias telah lahir. Natal membawa pesan kasih Allah bagi dunia. Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia sebagai bentuk kasih tanpa syarat, seperti tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terlebih, Yesus memilih untuk datang ke dunia tidak dengan kemeriahan ataupun kemewahan, melainkan Ia dilahirkan dalam keterbatasan. Palungan tempat bayi Yesus dibaringkan merupakan simbol atau tanda kerendahan hati dan kesederhanaan yang Kristus bawa bagi dunia. Menyambut Natal dengan sukacita tentu tidak salah, tetapi jangan sampai kita tenggelam di dalam kemeriahan yang hanya sesaat dan melupakan makna Natal yang sesungguhnya. Natal seharusnya menjadi momen untuk menyegarkan kembali pikiran kita akan kasih Allah. Natal pertama tidak identik dengan pesta, perayaan, kado, dan kue. Natal pertama identik dengan kandang, palungan, dan gembala. Kita mau mengingat kembali arti Natal yang sesungguhnya. Natal pertama, Natal di sebuah kandang. Natal yang merupakan wujud nyata kasih Allah kepada setiap umat manusia. Karena kasih-Nya kepada manusia yang berdosa ini, Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar manusia terbebas dari dosa. Anak Allah yang kudus rela datang ke dunia dan menjadi sama seperti manusia. Ia rela mengosongkan dirinya
dan mengambil rupa hamba atau manusia agar bisa mati bagi dosa-dosa manusia. Anak Allah yang kudus lahir di kota kecil Bethlehem, dibaringkan di palungan dan dibesarkan dalam keluarga tukang kayu yang sederhana, Yusuf dan Maria. Sebenarnya ia bisa saja memilih lahir di kota besar seperti Yerusalem dan dibesarkan dalam keluarga bangsawan atau raja. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia lahir dan hidup secara sederhana. Kelahirannya pun diberitakan bukan kepada raja, melainkan kepada para gembala. Kita baca di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Natal merupakan sukacita besar, sebab manusia yang sedang terbelenggu oleh dosa akan diselamatkan oleh seorang juru selamat yang telah lahir, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mau benar-benar memaknai arti Natal yang sesungguhnya. Tuhan Yesus lahir ke dunia bukan tanpa alasan, melainkan untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Ia rela turun ke dunia dan menjadi manusia sama seperti kita. Sungguh betapa ia sangat mengasihi kita, dan sejak semula ia tidak pernah menginginkan manusia jatuh ke dalam dosa dan binasa. Kita mau menyadari bahwa segala sesuatu terjadi hanya oleh karena anugerah-Nya, bukan karena kelayakan kita untuk memperoleh keselamatan tersebut. Karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan adalah bentuk ketaatannya kepada Allah Bapa di surga. Dalam ketaatannya tersebut, Yesus memberi teladan nyata agar kita taat dan tunduk kepada Allah. Natal hendaknya menjadi peristiwa bagi kita untuk menyadari anugerah Allah yang terwujud dalam diri Yesus, sehingga kita dapat memaknai kasih Allah dengan benar. Dengan menyadari anugerah-Nya yang begitu besar bagi kita, yang sebenarnya tidak layak, kiranya kita akan semakin menghargai anugerah keselamatan dari Allah dan menggunakan segenap kehidupan kita, tubuh jiwa roh kita, hanya untuk memuliakan nama-Nya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.